Halo Sobat Trader, balik lagi bersama saya Aden Fikri, trading analis dari DDMax. Oke, kembali lagi di acara DMax Talk. Let's talk about trading bersama saya Aden Fikri. Dan kali ini aku ditemenin oleh salah satu mentor yang ada dari DDMax, yaitu ada Dina Nur Putriani. Halo, apa kabar Miss? Alhamdulillah baik. Sehat ya, kelihatannya lagi happy ya. Alhamdulillah happy soalnya kelas di DDMax profit semua. Pada panen Panen profit. profit, Oke. gitu. Kita hari ini bakal berbincang dengan temanya itu apakah semua trader bisa sukses. Nah, itu tema Oke. kita hari ini, Miss, gitu. Wah, lumayan menarik ya. Betul, dan pasti banyak pertanyaan di luaran sana yang penasaran gitu kan. Apakah seorang trader tuh bisa sukses gitu kan. Ini aku bakal langsung ke pertanyaannya nih, karena ada beberapa mungkin pertanyaan di sini yang bakal aku tanyain untuk Miss gitu. Oke. Oke, yang pertama mungkin di sini kita bakal ada pertanyaan, untuk bisa jadi trader sukses apa sih yang harus dipelajari terlebih dulu gitu? Apakah teknikalnya dulu atau fundamentalnya? Nah, kalau misalkan untuk belajar trading, hal yang pertama kita pelajari itu adalah basicnya dulu. Jadi Betul, ya. kita harus pelajari dulu trading itu seperti apa, terus juga mungkin pengoperasian MT5-nya seperti apa, kan Oke. itu kita harus pelajari juga ya. Terus juga Betul banget. cara open posisi buy atau sell-nya seperti apa, pemasangan apa, contohnya kayak pasang TPSL-nya di mana itu TPSL-nya. kita harus juga tahu. Jadi lebih gitu kan, ke belajar basicnya iya, dulu basicnya gitu. dulu gitu kan, sebelum nanti ke analisa teknikalnya dan juga analisa fundamentalnya. Karena Betul. memang analisa teknikal dan fundamental kalau misalkan basicnya kita belum paham nanti susah gitu Oke, loh. oke, Iya, oke. jadi harus step by step, basicnya dulu, terus nanti teknikalnya juga, baru Oke, nanti fundamental. fundamentalnya. Jadi gitu. poinnya mungkin yang bisa aku ambil di sini adalah yang pertama itu basicnya dulu, betul Iya, ya, Miss? betul. Nah, setelah misalkan kita menguasai basicnya gitu kan, kita langsung ke teknikal dulu atau fundamental dulu, Miss? Teknikalnya dulu. Teknikalnya Iya. dulu ya. Jadi analisa dalam trading itu kan ada dua ya, Betul. analisa teknikal dan juga ada analisa fundamental. Betul banget ya. Kalau analisa teknikal itu berdasarkan kebiasaan market sebelumnya. Kayak contohnya kalau di konvensional kan, misalkan nih sekarang harga beras di harga segini, harga kemarin itu paling tinggi di harga sekian. Betul. Kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi acuan. Jadi harga sebelumnya itu bisa jadi acuan juga ke depannya, menentukan harga itu kemana tuh kita bisa tahu dari historinya. Nah, sama seperti apa? ya, sama seperti analisa teknikal juga seperti itu. Jadi berdasarkan kebiasaan market sebelumnya. Jadi kita betul. gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan fundamental. Kalau analisa fundamental itu berita-berita ekonomi gitu kan, berita-berita ekonomi, contohnya kayak misalkan di Amerika. Nah, biasanya awal bulan nanti akan ada NFP ya. Iya, betul. Nah, Di hari NFP, Jumat kan ya, kalau awal NFP. bulan NFP itu akan mempengaruhi juga mata uangnya seperti apa. Nah, Betul itu banget. ada masuknya ke fundamental, berita-berita ekonomi, atau misalkan geopolitik kayak geopolitik Sekarang kan. Israel dan Israel juga sama Palestina. Palestina itu juga ngaruh. Terus kayak contohnya geopolitik yang Rusia dan Ukraina juga Oke. sama kayak gitu. Jadi fundamental tuh lebih ke berita-berita Betul. ekonomi yang mana mempengaruhi mata uangnya Atau kayak uang. gitu. Iya, oke. Berarti yang pertama dipelajari adalah basicnya, kedua itu adalah teknikalnya, karena teknikal itu mungkin lebih mudah ya dibandingkan Betul. fundamental gitu. Apalagi teknikal kan ada yang basicnya, ada yang tahapan mungkin tengah-tengah, ada juga yang mungkin yang expert gitu. Tergantung teman-teman nyamannya pakai teknikal apa. Kalau misalkan untuk di awal mungkin teknikalnya itu SNR ya mungkin. Ya, support resisten itu wajib Iya, banget. betul, support sama Gitu. resisten. Terus kalau misalkan udah ke teknikal, baru kita ke fundamentalnya. Betul. Gitu. Oke. Cukup mungkin ya, Miss, Iya, kalau iya, misalkan iya. pertanyaan yang pertama ini jadi basic dulu, teknikal, lanjut ke fundamental Fundamental. gitu. Kalau misalkan untuk pertanyaan yang kedua nih, Miss. Yang kedua itu apakah setiap trader perlu mempelajari resiko?
wajib perlu. Iya, karena kan di sini Wajib juga lebih ke manajemen resiko gitu Iya, sih, Miss. manajemen risiko karena yang namanya trading itu adalah bisnis yang mana kita tuh ada untung dan juga ada rugi kayak gitu kan ya. Jadi mindsetnya harus dirubah Bapak Ibu semua, mungkin di luar sana banyak yang miskom gitu kan ya. Trading itu bukan skema cepat kaya, trading itu adalah bisnis yang mana ada untung dan ada ruginya Betul juga banget, gitu. iya. Jadi kalau misalkan manajemen risiko kita nggak perlu banget gitu, karena ya kalau misalkan kita nggak membatasi resikonya, apalagi dalam bisnis trading forex itu volatil banget ya. Betul. Range-nya besar gitu kan ya, high risk high return. Kalau misalkan kita tidak mempelajari manajemen resikonya, nanti ya bablas. Betul Gitu, banget. bisa bablas gitu. Makanya kita harus selalu membatasi resiko. Betul ya, banget. membatasi resikonya. Jadi gitu. manajemen resikonya itu dimainin ya. Ya. Maksudnya kita punya batasan ketika nanti tidak sesuai itu kita kasih batasannya di berapa. Mungkin kayak gitu ya, Iya, Miss. betul. Karena kalau yang namanya trading itu kita kan sebagai trader retail ya, yang mana kita tuh hanya bisa mengikuti market. Kita bukan penggerak market. Karena Betul modal yang kita modal yang kita gunakan itu ya nggak sebesar di yang penggerak Betul. penggerak pasarnya gitu kan ya. Makanya kita harus selalu pasangin batasan resiko supaya kalau misalkan tidak sesuai dengan analisa kita ya udah nggak ini gitu loh. Iya, jadi di sini mungkin poinnya kita harus membatasi. Misalkan kita range-nya pengen berapa nih, kayak misalkan kita open posisi di SAU, mungkin kita resiko misalkan kita open posisi 0,10 dengan batasan keuntungan mungkin misalkan 5 poin dapat di $50 gitu. Tapi kalau misalkan batasannya bisa 1:1, bisa 1:2. Biasanya 1:1 sih, misalkan berarti kalau misalkan target profitnya di $50 berarti mungkin resikonya juga di $50 gitu. Kita kasih batasan di situ. Betul. Jangan sampai kita take profitnya 5 poin tapi ketika misalkan SL kita lepas nggak pakai SL kan itu mungkin ya jadi bumerang. Jadi bumerang. Ya nggak sih, Gitu. Miss? Walaupun Gitu. misalkan harganya bakalan balik lagi gitu kan. Betul. Mungkin banyak orang yang meyakini bahwa harga tuh bakalan balik lagi. Iya memang gitu. Cuman kapannya kan kita nggak tahu, dan apakah modal kita itu cukup kuat ya. untuk menahan floatingnya gitu kan. Betul, Jadi betul. harus selalu dibarengin dengan manajemen juga sih. Oke, Gitu. itu berbicara tentang manajemen resiko. Ini kalau misalkan yang ketiga ini bagaimana cara mengatasi kerugian loss dalam trading? Mengatasi kerugian loss dalam trading yaitu tadi kita harus pasangin SL. Jadi Oke. di MT5 itu atau di aplikasi atau platform yang kita gunakan dalam trading itu ada fasilitas yang namanya stop loss atau batasan kerugian. Nah, itu kita harus selalu pakai gitu kan. Jadi jangan sampai nggak pasang SL, karena itu penting banget. Itu adalah salah satu fasilitas yang dikasih di MT5 untuk membatasi resiko kita. Jadi kita bisa menentukan resiko kita tuh mau di berapa. Oke, Gitu. betul. Jadi jangan sampai kita nggak pasang SL gitu. Iya. Walaupun saya kan nggak pengen rugi ya. Kalau daripada misalkan kegerus gitu kan, Betul. kegerus modalnya kita nggak bisa trading lagi, daripada seperti itu mendingan kita pasangin SL, walaupun misalkan kena SL tapi kan kita bisa recovery. Betul. Gitu. Kita bisa open posisi lagi dan Iya. kemungkinan kan bisa aja kita dapat profit di Nah, open posisi kedua gitu. iya. Dibandingkan kita nge-hold posisi nggak pakai SL, kita nggak bisa masuk lagi Iya, gitu. daripada nggak pasti. Betul. Nah, Ini yang gitu. pasti-pasti aja ya, Iya, Miss. Betul iya. banget. Oke. Kalau misalkan tentang psikologi nih, Miss, seberapa penting sih psikologi dalam trading dan bagaimana mengelola tekanan atau menjaga emosi dalam setiap ketika kita open posisi gitu. Jadi kan kebanyakan apalagi yang awam nih ya, kayak misalkan saya gitu kan awam trading nih gitu kan, open posisi padahal udah pakai TPSL tapi tetap gitu kan psikologi kita nggak tenang gitu. Itu cara untuk mengatasinya kayak gimana sih? Nah, psikologis trading tuh penting banget ya, penting banget. Justru bahkan banyak yang bilang bahwa dalam trading itu 90% psikologis trading, 10% itu adalah
teknikal dan lain sebagainya Betul. kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena itu ngaruh banget. Ketika misalkan nih kita lagi galau gitu kan, terus lihat market, pasti kan nggak akan fokus. Betul Gak banget. akan fokus menganalisanya gitu kan, terus dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalau misalkan lagi galau, lagi sedih, lagi sibuk bahkan kayak gitu kan, gak fokus gitu kan ya, udah tinggalin dulu aja tradingnya. Karena kan trading itu 24 jam gitu kan, 24 Betul jam banget. dari Senin sampai Jumat, ya udah nggak akan ketinggalan momen kok gitu. Jadi nggak usah terburu-buru gitu. Kalau misalkan apalagi pemula ya, ini banyak juga pemula mungkin ya wajar gitu kan, ngeliatin gitu kan, ketika open posisi kita ngeliatin terus gitu. Nah itu lebih baik jangan, ketika udah pasang posisi pakai TPSL, udah pasang TPSL, udah tinggalin aja. Betul gitu, tinggalin aja, jangan selalu ngeliatin, karena kalau misalkan kita ngeliatin kita pasti panik. Betul. Kita pasti panik, terus juga jadinya gegabah ngambil keputusannya gitu kan, yang harusnya misalkan kalau sabar itu TP, jadi kita rugi gitu kan, itu banyak juga yang takut seperti itu. Duluan Nah gitu. itu jadi lebih baik nggak usah dulu lihat market gitu. Kalau misalkan udah pasang TPSL ya udah tinggalin aja. Betul gitu. banget. Lakukan kegiatan yang lainnya. Lain. Toh ketika misalkan kita open posisi, kita udah tahu kita kalau misalkan rugi kita berapa, kalau misalkan profit kita berapa dapat. Nah gitu. itu banget. Jadi kan balik lagi ke manajemen. Jadi kalau misalkan teman-teman udah open posisi, udah nentuin TPSL kan udah tahu nih, oh kalau untung sekian, kalau misalkan rugi sekian. Terlebih kalau misalkan di sini aku boleh kan ngasih sedikit masukan, Miss. Nah kalau misalkan perihal psikologi itu balik lagi teman-teman kalau misalkan udah open posisi tambah TP sama SL-nya udah dipasang gitu kan. Yang pertama itu perhatikan lotnya. Kalau misalkan lotnya kecil, balance 10.000, lot 0,1, itu teman-teman kalau misalkan udah pasang TPSL itu nggak bakal kepikiran. Betul nggak sih, Miss? Jadi lebih tenang kalau misalkan pakai lot kecil. Beda halnya kalau misalkan teman-teman langsung 1 lot 2 lot, apalagi kalau misalkan 2 lot. Walaupun udah pakai TPSL, teman-teman pasti nggak maksudnya pasti belum bisa menerima atas kerugiannya. Kalau misalkan 0,10, oke, ruginya $50. Kalau misalkan pakai 2 lot, ruginya $1.000 gitu. Apakah menerima gitu kan? Nah itu balik lagi. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau SL itu balik lagi ke diri kita sendiri. Siapnya berapa? Siap resiko berapa? Betul. Gitu. Jadi balik lagi ya, kalau misalkan untuk psikologi mungkin balik lagi kita open posisi pakai TPSL ya, Miss. Dan ketika udah open posisi kita bisa tinggalin aja gitu kan, berkegiatan yang lainnya. Gitu, Miss? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin apakah bisa gitu kan? Karena kan sekarang banyak nih yang punya pemikiran atau misalkan mindset, oh pengen trading for living gitu kan. Nah ini mungkin bakal kita bahas juga, apakah bisa trading for living? Contohnya trading ini bisa dijadikan, maksudnya bisa gak sih trading ini dijadikan pekerjaan utama? Bisa, gitu. Bisa. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, trading forex itu adalah penghasilannya itu adalah penghasilan tambahan tapi mengalahi penghasilan utama. Oke. Jadi paham. Jadi lebih baik kalau saya pribadi mindsetnya seperti itu. Tapi kalau misalkan trading for living bisa nggak? Bisa, asalkan psikologis tradingnya itu tadi udah terkuasai. Betul banget. Karena kalau misalkan psikologis trading kita nggak kuasai, trading for living itu menurut saya kalau kita nggak nguasain psikologis trading nggak bisa gitu. Karena pasti kan banyak tekanan. Betul, dong. Yang ada malah pusing sendiri gitu. Misalkan aduh saya loss gitu kan. Aduh saya nggak ada penghasilan lagi nih daripada ini gitu kan. Terus kalau misalkan psikologis trading kitanya udah baik gitu, udah terkuasai, terus juga manajemennya juga udah terkuasai banget gitu kan ya, terus udah punya strategi planningnya, tradingnya seperti apa dan lain sebagainya, itu bisa-bisa aja gitu. Betul banget. Jadi mending kita kalau misalkan gitu kuasai dulu ya, dulu. Maksudnya kita psikologi dalam trading tuh dikuasai enggak gitu. Kalau misalkan udah dikuasai, terus kita udah seenggaknya ketika kita bekerja tuh kita udah menghasilkan lebih gitu dari tradingnya, betul kan? Betul. Tapi kalau misalkan teman-teman masih plus atau misalkan masih banyak rugi, terus teman-teman berpikiran mau keluar kerja karena pengen
trading for living gitu kan, pengen maksudnya ya udah dari trading aja, tapi teman-teman belum punya teknik atau belum bisa konsisten profit ya, saran kita sih jangan ya. Iya. Kecuali kalau misalkan teman-teman lagi bekerja, profitnya udah konsisten, terus misalkan marketnya udah bisa teman-teman prediksi seperti apa ya, itu bisa aja ya gitu. Karena beda loh ketika misalkan kita nih jadikan trading forex itu sebagai penghasilan tambahan gitu kan, sampingan kita kan nggak yang terus-terusan lihat market kan. Iya, betul. Beda banget. halnya ketika kalau misalkan trading for living pasti kan Selalu lihat pantau. pantau gitu kan ya. Itu psikologisnya beda pasti. Psikologisnya beda. Apalagi kalau misalkan kitanya yang belum bisa menguasai emosi kita, kita pengennya kalau lihat market kan pasti OP, gitu kan. Betul banget. Scalpingan gitu lumayan nih, misalkan berapa dolar, taunya nggak sesuai gitu kan, itu psikologis juga. Psikologisnya. Sama mungkin di sini bakal aku kasih sedikit masukannya untuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belajar gitu kan, oke, belajar pakai akun demo dulu itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belajar psikologi itu pasti antara akun demo sama akun real itu beda banget, ya nggak sih, Miss? Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang psikologis atau misalkan supaya psikologis kita tenang, itu kita saranin langsung pakai akun real tapi lotnya paling kecil aja. Betul. Jadi teman-teman jangan sampai ketika masih bekerja nih, ini balik lagi ke trading for living tadi ya. Kayak misalkan kita masih kerja, kita belajarnya pakai akun demo. Profit terus tuh, kayak misalkan psikologi tenang, profit terus punya pemikiran, kayaknya mau resign. Dapat pesangon tuh ya, dapat pesangonnya buat trading. Nah itu kayak saran dari saya, jangan sih, kalau misalkan mau teman-teman trading akun real dulu. Kalau misalkan akun realnya udah berkembang, udah grow, udah bisa kuasai psikologi, baru teman-teman punya pemikiran resign atau misalkan mau trading for living, itu nggak apa-apa. Betul. Kayak gitu teman-teman. Cukup kalau misalkan yang ini? Cukup. Oke. Cukup ya teman-teman. Kita langsung ke next pertanyaan. Nah, kalau misalkan balik lagi, kita kan dari tadi ngebahas putar trading lebih kompleks kan. Iya. Ini kita bakal lebih ke DDMax-nya nih. Okay. Nah, kalau misalkan untuk DDMax sendiri kan menyediakan grup yang isinya member ya gitu kan. Semua member gitu kan. Nah, ada berapa sih grup yang bakal trader dapetin gitu ketika misalkan jadi member DDMax, dan ada grup apa aja? Nah, bagusnya DDMax ini, DDMax itu salah satu broker lokal ya. Betul. Broker lokal di Indonesia yang mana sudah terregulasi Bapepti juga, sudah aman, sudah legal gitu kan ya. Tapi kelebihannya daripada broker-broker lainnya itu adalah menyediakan edukasi gitu kan. Jadi untuk member-member DDMax khususnya itu diajarin gitu, dibimbing, diarahin gitu kan. Jadi apalagi buat pemula kan pasti bingung ya, ini gimana sih step by stepnya, apa segala macam kayak gitu kan ya. Itu nanti dikasih edukasinya gitu. Jadi selain nanti kita pastikan nyari profit lah kalau trading ya, selain dapat profitnya kita dapat ilmunya juga, dan ilmunya ini itu mahal loh kalau di luaran sana. Tapi kalau di DDMax itu gratis untuk member. Gratis, jadi mau segimana juga gratis gitu. Mau misalkan belajarnya dari pagi sampai malam gitu kan, terus setiap hari itu gratis gitu kan. Terus juga nggak ada profit sharing juga gitu. Kalau misalkan membernya tersendiri itu udah profit, itu nggak ada profit sharing. Jadi 100% profitnya itu untuk membernya sendiri. Kayak jadi gitu. Mungkin member tuh cukup siapkan modalnya aja gitu. Modal tradingnya aja untuk dia sendiri kayak gitu kan. Nanti diarahin, diajarin step by step dari dasarnya itu seperti apa. Sampai nanti bisa memberikan sinyalnya untuk dirinya sendiri gitu kan, untuk menganalisa menganalisa tradingnya seperti apa dan lain sebagainya jadi sendiri. Trader mandiri. Jadi trader mandiri kayak gitu. Dan kalau untuk fasilitas di DDMax itu kita edukasinya tuh bisa online dan juga offline. Gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk online-nya sendiri itu kita ada grup WhatsApp dan juga webinar Zoom. Nah, kalau untuk grup WhatsApp-nya sendiri itu ada beberapa kelas. Kelasnya itu ada DDMax Education Center atau DEC. Ya, yang mana itu juga ada dua grup ya. Jadi DDMax Education Center
grup diskusi, dan juga di Dimex Education Signal. Signal itu channel. Jadi nanti ada rekomendasi. Jadi ketika kita kan belajar bareng nih, ada juga beberapa kan mungkin masih pemula belum paham analisanya dan lain sebagainya, tapi pengen ikutan profit juga, bisa ikutin signalnya. Gitu. Jadi sambil belajar sambil bisa profit. Kayak gitu. Nah terus ada kelas private-nya juga. Kelas private 3MA edukasi 3MA expert by Miss Chenly. Gitu kan, privat. Itu ada kelas grup diskusinya dan juga signalnya juga, signal channel. Gitu. Jadi sama itu juga ada diskusinya, ada channel signalnya juga. Lalu yang kelima itu ada di Dimex batch 6. Batch 6 ya. Gitu. Jadi di batch 6 ini sangat bagus ya, karena memang kayak kita kayak kita kursus ya, dari dasar banget, dari sejarah trading itu seperti apa dan lain sebagainya sampai nanti ke expertnya, dan nanti itu akan ada olah kasus juga. Jadi kalau misalkan pasarnya anomali ini gimana segala macam itu nanti dibahas gitu semua. Dan nanti bakalan kita tuh dapat sertifikat yang mana kita tuh cocoknya tradingnya intraday, scalping atau apa ya, terus nanti pakai metodenya apa ya yang cocok, nanti itu dikasih tahu gitu. Jadi bakalan lebih intens gitu dalam 3 bulan. Jadi 3 bulan tersebut nanti ada kelas lagi gitu. Jadi dari 3 bulan itu yang bulan pertama itu basic, yang kedua itu intermediate, dan yang ketiga itu expert kayak gitu. Jadi benar-benar kompleks ya. Jadi tersusun. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk batch 6 ini mungkin membahas dari materi basic, intermediate sampai expert, yang dimana tujuannya untuk menciptakan trader sukses mandiri. Iya, kayak gitu. Dan nanti kalau misalkan udah 3 bulan nih, terus kan ada batch selanjutnya lagi kan, batch 7 batch 7 kayak gitu kan. Nah kalau misalkan yang di batch 6 ini saya masih belum paham nih gitu kan, pengen ngulangin lagi di batch 7 itu bisa bisa gitu. Karena dan itu berjalannya selama 3 bulan dan ini tuh semuanya gratis gitu, gak ada pungutan biaya apapun, gak ada profit sharing apapun dan lain sebagainya, itu gak ada. Betul. Nah, tapi mungkin Mas ada di luaran sana yang bertanya, bedanya apa sih kelas yang pertama sama yang kelas 2? Jadi maksudnya mungkin di Dimex Education Center sama private Miss Chenly itu bedanya apa sih Miss gitu? Nah untuk bedanya apa? Kalau misalkan untuk bedanya mungkin lebih ke signalnya ya. Gitu, karena kalau kelas private Miss Chenly itu biasanya hit and run juga kayak gitu kan ya, dan ada beberapa banyak signal gitu kalau di Miss Chenly. Jadi sehari itu bisa sampai 3-5 signal gitu yang masuk. Jadi lebih banyak gitu kan. Nah kalau kalau di Dimex Education Center itu biasanya sehari 1 sih gitu. Jadi mungkin bedanya cuma di signalnya aja gitu. Dan nah itu secara online-nya. Nah kalau offline-nya gimana? Offline-nya itu setiap hari kita ada live trading di Dimex dan juga private trading. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu pengen belajar secara private nih sama mentornya, bisa banget gitu kan ya, tinggal janjian aja. Terus kalau misalkan untuk live trading, kebetulan kalau untuk live trading umumnya itu biasanya hari Rabu sama Jumat. Tapi kalau setiap hari juga kita ada untuk member gitu, live trading setiap hari itu ada. Terus itu sih. Jadi kayaknya terlalu banyak yang disampaikan ya. Tapi segitu sih maksudnya cukup ya. Maksudnya apalagi kalau misalkan teman-teman nih tadi misalkan berbicara tentang edukasi offline atau misalkan di tempat, itu teman-teman kalau misalkan emang orang Bandung bisa langsung datang ke kantor kita di Jalan Garuda nomor 88 gitu kan, gedung di Dimex. Nah kalau misalkan teman-teman datang nih ke kantor itu lebih enak justru ya. Karena kalau misalkan datang ke kantor lebih langsung ketemu sama mentornya, bisa langsung apa yang ditanyain langsung di tempat gitu kan, lebih enak gitu dan lebih intens. Beda kalau misalkan di online, mungkin di online tuh kita terstruktur selama 3 bulan, tapi kalau misalkan teman-teman offline datang ke kantor mungkin cuman 5-10 pertemuan, teman-teman udah bisa nguasain teknik sama
dan lain sebagainya Iya. gitu kan. Kemarin juga ada salah satu member aku pribadi ya, ada beliau itu selama kurang lebih 2 bulan kurang. 2 bulan kurang setiap minggu itu ada jadwal. Jadi misalkan seminggu 2 kali ke kantor gitu. Iya. Intens belajar. Kemarin tuh kebetulan sama Master Syam secara langsung gitu kan, ada di kelas langsung di VVIP kelas ya langsung gitu kan, private bersama Master Syam, itu cepat belajarnya. Jadi kita ketika di bulan kedua atau kemarin kan baru beres nih hampir 2 bulan dan udah dituntasin semua, itu langsung keluar gitu kan. Beliau itu cocoknya tradingnya scalping atau misalkan swing atau misalkan long term gitu. Dan teknik yang dipakai itu apa aja yang cocok. Nah itu semua dikelola, maksudnya bukan dikelola, ditentuin gitu kan. Dianalisis gitu sama Master Syam. Oh bapak ini cocoknya ini. Kan lebih enak kalau misalkan langsung datang ke kantor. Betul. Gitu. Ada gitu. lagi Miss? Udah itu aja sih mungkin, jadi lebih enak ya kalau misalkan bapak ibu mau ke kantor, itu lebih enak janjian dulu aja sama mentornya gitu kan ya, sambil ngopi bareng di atas gitu kan, di cafe trader, sambil ngopi santai, nongkrong santai, pulang bawa ilmu dan profit. Betul kayak banget. gitu. Tapi jangan khawatir juga kalau yang jauh itu kita via online juga intens gitu kan. Baik edukasi sama signalnya sama aja gitu sebetulnya. Cuman yang membedakan ketika datang ke kantor mungkin lebih cepat belajarnya gitu. Yang offline juga walaupun offline nanti masuk ke kelas online-nya juga kayak gitu. Jadi semua member di Dimex itu mendapatkan semua fasilitasnya. Betul banget. Oke, Miss, terakhir nih ya. Kasih tips untuk para trader di luar sana bagaimana cara kita sebagai trader bisa sukses di bisnis trading forex. Balik lagi ke poin awal mungkin ya gitu kan. Tapi ini mungkin tips dari Miss Dina sendiri seperti apa gitu. Yang pertama selalu pelajari dulu ilmunya. Karena dalam trading itu belajar trading itu gak cukup sehari. Tuh betul. Dan gak setiap cukup hari sehari guys. Ya. Dan belajar trading itu setiap hari belajar. Iya betul. Gitu. Jadi trading itu bisnis yang mana setiap hari itu kita harus belajar. Betul gitu. banget ya. Aku ingat kata-kata Pak Syam kemarin ketika ditanya sama salah satu member di kelas gitu kan, ditanya Master Syam belajar trading Master Syam berapa lama gitu kan. Bahkan Master Syam sendiri yang mungkin udah tingkatnya expert mungkin ya bisa dikatakan kayak gitu. Beliau bilang saya sih sampai sekarang juga masih belajar karena setiap hari di dunia trading itu ya jadi bisa diambil pelajaran bagi saya gitu. Nggak bisa cuma 2 tahun belajarnya, setahun belajarnya enggak. Bahkan sampai hari ini juga gitu kan ya. Karena setiap tahun itu kan pasti berubah gitu kan, marketnya berubah. Terus juga kayak misalkan contohlah kayak dulu misalkan ya ini secara fundamental juga dulu di pemerintahannya Donald Trump seperti ini marketnya nih kayak gitu. Bahkan dulu kalau Donald Trump itu nge-tweet itu udah pasti market tuh ngaruh banget gitu. Jadi si jari sakti itu kalau aku bilangnya, soalnya kalau dia udah nge-tweet apa aja di Twitter itu pasti market tuh bergejolak gitu, lumayan. Itu gitu. di market forex. Di SAU, ya. Di SAU juga di emas gitu, di USD-nya lah gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kan beda lagi sama Joe Biden. Gitu. Jadi memang kalau misalkan kita nggak belajar, kita masih bertumpu di yang dulu gitu kan, ya kita nggak akan berkembang tradingnya gitu. Jadi kita harus selalu belajar. Itu yang pertama. Jadi belajar. Yang kedua itu psikologis tradingnya. Selalu kita harus mengelola emosi kita dengan sebaik mungkin, karena kalau misalkan kita nggak bisa mengelola emosi kita, nanti ngaruh juga ke yang ketiga, money management. Gitu. Oke. Itu sih. Itu aja Miss tipsnya. Cukup daging semua ya. Maksudnya yang kita bahas dari awal sampai ke akhir di tips itu ya mungkin daging semua ya, dan bisa teman-teman pelajari ya. Teman-teman tinggal maksudnya perhatikan, langsung pelajari. Jadi teman-teman di situ bisa langsung belajar gitu kan. Entah itu dari tips dari awal, misalkan untuk sukses di trading itu seperti apa ya. Pertama basic dulu, dari basic teknikal, dari teknikal fundamental. Dan tentunya teman-teman kalau misalkan teman-teman belajar harus gitu kan, harus punya minimal satu mentor. Iya enggak sih? Dan ketika teman-teman tuin mentor, balik lagi teman-teman harus
oh ini tuh mentornya seperti apa, terus maksudnya cocok nggak sama teman-teman gitu. Itu aja sih, mungkin kalau misalkan untuk topik kali ini cukup sekian ya Miss. Oke. Atau Makasih. ada quotes yang sedikit? Enggak. Oke. Oke, mungkin BTW bentar lagi juga mau break istirahat. Kita mungkin cukupkan aja ya Miss. Oke. Di tema kali ini, apakah trading bisa dijadikan suatu kesuksesan bagi kita? Iya gak sih? Oke, cukup sekian dari saya Aden Fikri. Saya Dina Nurfitriani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.